Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kami berharap Ibu Bapak semua diberkati Tuhan, pecinta RHI renungan hari ini, sehingga kita menjalani kehidupan di dalam dan bersama Tuhan. Saudara, hari ini saya akan mengajak untuk menghayati kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama memperhatikan, mencermati tentang pertumbuhan orang beriman dalam kisah para rasul. Pertumbuhan orang beriman dalam kisah para rasul. Saudara, ini penting supaya kita mengerti bahwa tidak hanya di dunia ini mayoritas orang yang beriman kepada Tuhan di dalam Yesus, pengikut Kristus, tapi yang paling penting bahwa itu memang ada pertumbuhan yang terus diberikan, dan pertumbuhan itu menjadi berkat buat banyak orang. Siapkan dirimu, mari kita bersama menghayati hal ini, dan saya berharap ini menjadi berkat buat saudara dan saya. Tuhan memberkati. Marilah kita bersama membuka kisah para rasul. Pasal 1. Kisah para rasul pasal 1. Ayat 12 sampai dengan 14. Yang demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. 120 orang banyaknya. Demikian kisah Rasul 1 ayat 12, 13, 14, dan ayat 15. Saudara yang berbahagia, barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan setiap hari. Puji Tuhan. Saudara, kemarin sudah saya jelaskan bahwa murid Yesus pada mulanya ada beberapa orang, 3, lalu menjadi 12, satu berkhianat, tapi kemudian ada perempuan-perempuan yang bergabung, kemudian meluas. Nah, sebut saja 3, 12, lalu sekarang 120 orang. Ini di dalam kisah Rasul tadi. Coba perhatikan bahwa ternyata setelah itu berkembang makin banyak, 500. Bahkan saya membacakan bahwa yang sungguh-sungguh percaya ditambahkannya makin banyak. Mari kita cermati ayat ini. Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini kisah Rasul 2 ayat 38. Perhatikan ayat berikutnya. Ayat 41. Orang-orang yang menerima baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, 3.000 jiwa. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41. Tentu saja saudara, tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba 3.000 jiwa. Itu berproses, tadi saya bilang ada 120, 500, kemudian bertambah terus, dan dikatakan ada 3.000 orang jumlahnya. Jadi pertumbuhan itu bukan usaha manusia. Pertumbuhan itu, pertobatan itu adalah karunia Tuhan, Roh Kudus yang berkarya,
sehingga orang mau mengatakan, ya, Yesus adalah Kristus, Yesus Kristus, Yosua adalah Hamasiah, ya, dialah juru selamat dunia. Tidak bisa dan tidak mungkin orang mengakui itu kalau tidak karena karya Roh Kudus. Saudara periksa 1 Korintus 12 ayat 3. Dikatakan di sana, tidak mungkin orang mengaku Yesus adalah Tuhan kecuali karena Roh Kudus. Saya bisa berdebat, saya bisa saja mempengaruhi orang, saya bisa meyakinkan, tapi kalau tidak ada Roh Kudus, nggak mungkin orang bisa percaya Yesus. Maka dari jumlah kecil menjadi 3.000 dan berkembang terus hingga saat ini, itu adalah karya Roh Kudus, tidak karya manusia dan tidak bisa dihentikan oleh manusia. Tugas saudara dan saya adalah menjadi orang Kristen yang sungguhnya dan ambil bagian untuk memberi kesaksian supaya Roh Kudus berkarya dan banyak orang diselamatkan di dalam Yesus. Mari kita hayati hal ini saudara, dan saya percaya Tuhan juga memakai saudara dan saya untuk memperkenalkan juru selamat yang sungguhnya. Karena apa? Keselamatan bukan karena bacaan, amalkan bacaan ini dosamu habis hangus, enggak. Keselamatan juga bukan karena ritual ini maka kamu pasti masuk surga, enggak. Keselamatan itu karena Tuhan yang menyelamatkan, bukan karena saya, bukan karena saudara, dan Tuhan yang menyelamatkan itu di dalam Yesus. Oleh sebab itu mari kita terus bersaksi dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami mengimani bahwa pertumbuhan orang-orang percaya di bumi ini seperti kesaksian kitab suci bukan karya manusia, tapi semata-mata adalah karya Roh Kudus. Dan kami adalah alat untuk menuju ke sana. Oleh sebab itu berkatilah kami supaya kami berani bersaksi, kami menjadi orang yang beriman yang sungguhnya, kami menjadi orang yang penuh kasih, kami menunjuk bahwa Yesus adalah juru selamat yang sejati, dan kami berani untuk mengemukakan hal ini karena itulah kebenaran yang sejati. Semoga Roh Kudus memampukan kami semua, juga pecinta RHI Renungan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkatilah kami untuk menghayati dan sungguh-sungguh mengimani. Demi Kristus pengantara kami berdoa. Amin.